Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat, amin. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tentunya nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari kami. Di bawah langit senja yang mulai menghanguskan warna jingga keemasan, Hisyam berdiri di depan warung kecil milik ayahnya, menyeka peluh yang menetes di dahinya. Lelaki itu sederhana, bersahaja, namun di matanya tersimpan tekad yang tak mudah goyah. Di balik wajahnya yang tenang, ada gejolak besar yang ia simpan, cinta yang tumbuh tanpa restu. Dia mencintai Ningsih, gadis berkulit bening, bermata teduh, dan berbicara dengan suara yang pelan namun tajam. Mereka bertemu di sebuah pengajian remaja desa setahun lalu. Awalnya hanya saling sapa, tapi waktu menumbuhkan rasa, dan rasa itu menjelma menjadi cinta yang diam-diam makin dalam. Cinta yang perlahan mengubah cara Hisyam menatap dunia. Namun cinta itu tak mendapat restu dari dua sisi. Ibu Hisyam, Bu Salma, sejak awal menaruh curiga pada Ningsih. Perempuan cantik dari keluarga kaya, nak. Bukan level kita. Ibu tahu kamu serius, tapi hati-hati. Jangan sampai kamu cuma dijadikan mainan, ucapnya suatu malam dengan nada lirih namun penuh peringatan. Hisyam hanya menunduk, tak sanggup menjawab. Dia tahu ibunya bukan sedang menakut-nakuti, melainkan ingin menjaga hatinya dari kemungkinan hancur. Tapi Bu, Ningsih beda. Dia mau turun ke sawah sama aku, mau bantu masak sama ibu waktu kesini dulu. Dia nggak gengsi, Bu, jawabnya, mencoba membela gadis pujaannya. Bu Salma menghela napas panjang. Ibu perempuan juga, Yam. Ibu bisa lihat dari sorot matanya. Bukan itu tempatnya. Dia lagi main hati. Kamu yang nanti patah. Sementara di sisi lain, Ningsih juga menghadapi tekanan yang tak kalah berat. Ayahnya, Pak Burhan, adalah juragan toko material terbesar di desa itu. Ibunya, Bu Lastri, perempuan perfeksionis yang selalu menuntut Ningsih berpenampilan rapi, bersikap elegan, dan menjaga martabat keluarga. Kamu mau apa dengan anak tukang sembako itu? Hardik Bu Lastri ketika diam-diam membaca pesan singkat di ponsel Ningsih. Ningsih hanya bisa membisu. Kata-kata ibunya seperti cambuk, menggores hatinya. Tapi rasa cinta dalam dadanya lebih kuat dari rasa takut. Sudah kubilang, kamu tinggal pilih saja. Banyak anak camat, anak kepala puskesmas, yang antre datang ke rumah. Kenapa malah kamu pilih orang yang cuma punya warung kecil? Aku sayang sama dia, Bu, ucap Ningsih pelan, menunduk menahan air mata. Pak Burhan yang duduk di kursi panjang hanya melirik dari balik koran. Ia jarang berbicara, tapi sekali bersuara, ucapannya jadi keputusan final. Kalau kamu masih pacaran sama dia, lupakan warisan. Hidup dari cintamu saja, ya. Bapak nggak mau campur. Ancaman itu bukan main-main, tapi Ningsih tidak peduli. Cinta yang ia rasakan pada Hisyam bukan cinta sesaat. Ada sesuatu dari lelaki itu, kesederhanaannya, ketulusan matanya, doa-doa yang ia ucapkan ketika mengantar pulang, yang membuat Ningsih merasa tenang. Bersama Hisyam, dunia serasa tak berat. Mereka pun melanjutkan hubungan secara diam-diam. Malam hari menjadi waktu favorit mereka untuk bertemu. Kadang di gang kecil belakang masjid, kadang di sudut lapangan desa yang sepi. Mereka hanya berbincang, duduk berdua, saling menggenggam tangan, tak lebih. Aku ini nggak punya apa-apa, Ningsih, ucap Hisyam suatu malam, menatap bulan yang menggantung pucat di atas langit desa. Yang aku mau bukan emas atau rumah besar, Syam. Aku cuma mau hidup sama orang yang tulus, balas Ningsih. Aku tahu, cinta aja nggak cukup. Tapi selama kamu mau berjuang, aku akan di sampingmu. Kata-kata itu seperti bahan bakar bagi Hisyam.
Ia makin giat membantu ayahnya di warung, menyisihkan uang, menahan diri dari jajan rokok. Dia ingin kelak bisa datang ke rumah Ningsih, berdiri tegak sebagai laki-laki yang bertanggung jawab. Tapi gosip di desa mulai berembus. Mereka sering terlihat bersama. Orang-orang mulai membicarakan mereka di warung, di pos ronda, bahkan di majelis taklim. Bu Salma semakin khawatir. "Apa kamu nggak dengar, Yam? Nama kita mulai jadi bahan omongan. Kalau dia nggak serius, kamu cuma bikin malu diri sendiri." Tapi Hisyam tak peduli. Ia tahu apa yang ia rasakan. Sementara itu di rumah Ningsih, ketegangan semakin meningkat. Ibunya pernah menyita ponsel, melarang keluar rumah, bahkan mengancam akan menjodohkannya dengan anak pengusaha di kota. Tapi semua itu tak menghentikan Ningsih. Ia selalu mencari celah untuk menghubungi Hisyam. Cinta membuatnya nekat. Dan seperti cinta sejati lainnya, mereka tak pernah menyalahkan keadaan. Justru tekanan demi tekanan itu membuat hubungan mereka terasa makin kuat, seolah-olah dunia menjadi musuh bersama yang harus mereka kalahkan. Namun meski mereka bisa bersembunyi dari orang tua, mereka tak bisa lari dari kenyataan. Mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Hisyam, anak kampung dengan cita-cita sederhana, punya rumah sendiri, istri yang setia, dan hidup tenang. Ningsih, gadis kota kecil dengan standar tinggi dari keluarga, yang setiap keputusannya harus seizin ayah dan ibunya. Mereka tahu jalan ini tak akan mudah, tapi mereka juga percaya bahwa cinta yang dipelihara dengan kejujuran akan menemukan jalannya sendiri. Malam itu, ketika mereka duduk berdua di bawah pohon jambu dekat lapangan, Ningsih menggenggam tangan Hisyam lebih erat dari biasanya. "Aku nggak tahu masa depan kita kayak apa, Syam. Tapi asal kamu masih mau sama aku akan bertahan." Hisyam tak menjawab. Ia hanya memeluk tangan Ningsih ke dadanya. Dalam hati, ia berjanji akan membuktikan bahwa ia layak. Yang mereka tak tahu, waktu sedang menulis babak-babak berikutnya. Babak yang tak hanya menguji cinta, tapi juga keimanan, kesetiaan, dan harga diri. Hisyam menatap cermin kecil di kamar sempitnya. Kemeja putih yang disetrika ibunya semalam telah melekat di tubuhnya. Rambutnya disisir rapi ke samping, dan senyum gugup tak kunjung lepas dari wajahnya. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah hari ketika dia akan berdiri sebagai laki-laki, bukan lagi sebagai kekasih, tapi sebagai calon suami yang hendak mengambil tanggung jawab seumur hidup. Setahun menyimpan harap, menabung dari hasil warung kecil, mengurungkan keinginan beli motor bekas, semua demi hari ini. Bukan pesta mewah yang ia siapkan, bukan mahar yang gemerlap, tapi sebuah niat tulus yang terbungkus dalam kejujuran dan kesungguhan. "Ibu, kira-kira cukup nggak uangnya?" tanya Hisyam pelan pada Bu Salmah yang sedang mengemas hantaran sederhana berisi kue tradisional, 2 setel kain, dan seperangkat alat sholat. "Yang penting bukan banyaknya, Nak, tapi niatnya. Keluarga baik pasti lihat itu." Bu Salmah menatap anaknya dengan bangga, meski dalam hati tetap menyimpan resah. Sore itu, langit mendung menggantung, seolah tahu akan ada 2 keluarga yang kembali duduk dalam suasana canggung. Rumah keluarga Ningsih tampak megah di mata Hisyam. Dindingnya berlapis cat baru, halaman luas dengan batu alam, dan mobil sedan terparkir rapi di carport. Hisyam menarik napas dalam-dalam sebelum mengetuk pintu. Diiringi ibunya dan 2 kerabat dekat. Pintu dibuka oleh Bu Lastri dengan senyum yang dipaksakan. "Silakan masuk," sapanya datar. Ningsih muncul dari balik dapur, mengenakan kebaya coklat muda. Wajahnya berseri-seri melihat Hisyam, meski sorot matanya menyimpan kecemasan. Ia tahu betul, pertemuan ini bukan sekadar lamaran. Ini juga pertempuran terakhir antara keyakinannya dan keteguhan orang tuanya. Pak Burhan duduk di kursi panjang, tangan menaut.
menunggu tanpa banyak basa-basi. Ia hanya memberi anggukan kecil begitu Hisham duduk. Suasana jadi kikuk. Bu Salma memulai pembicaraan. Suaranya lembut namun mantap. Kami kesini niatnya baik, Pak Bu. Anak kami ingin meminang Ningsih. Insya Allah kami terima dia sebagai menantu dengan sepenuh hati. Tak ada jawaban langsung. Hanya suara sendok mengaduk teh di gelas yang memecah hening. Pak Burhan menatap Hisham tajam. Kamu sudah siap, Yam? Hisham mengangguk mantap. Saya memang tidak punya banyak, Pak. Tapi saya akan berusaha sekuat tenaga membahagiakan Ningsih. Dia perempuan yang baik, dan saya ingin menjadikannya istri saya. Kalimat itu membuat dada Ningsih bergemuruh. Ia ingin menangis, ingin memeluk Hisham saat itu juga. Tapi ia hanya bisa menggigit bibir, menahan haru. Bu Lastri meletakkan cangkirnya dengan suara pelan, namun tajam. Kamu tahu Ningsih sejak kecil nggak pernah susah kan, Yam? Apa kamu yakin bisa jaga dia? Makan seadanya, tinggal di rumah sempit, bantu orang tuamu di warung. Ningsih bukan tipe yang cocok hidup begitu. Ibu, sergah Ningsih spontan. Aku nggak pernah keberatan hidup sama Hisham, Bu. Nggak harus mewah. Aku udah tahu dari awal. Pak Burhan menengahi dengan nada berat. Kami nggak akan larang lagi, kalau itu memang keputusanmu. Tapi kamu juga harus tahu risikonya. Mulai sekarang jangan harap dapat sokongan dari keluarga ini. Suasana mendadak sunyi. Kata-kata Pak Burhan tak mengandung amarah, tapi isinya seperti palu godam bagi Ningsih. Namun ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku terima, Pak, Bu. Aku ingin menikah dengan Hisham, kata Ningsih akhirnya. Tegas tapi matanya mulai berkaca-kaca. Lamaran itu akhirnya diterima. Bukan dengan pelukan atau tangis bahagia seperti di sinetron-sinetron, tapi dengan kepala dingin dan perasaan yang penuh tekanan dari segala arah. Setelah keluarga Hisham pamit pulang, Ningsih menyusul Hisham keluar sampai ke pinggir jalan depan rumah. Maaf ya, Syam, aku tahu keluargaku nggak kasih sambutan yang baik. Gumamnya pelan, menunduk. Hisham tersenyum, menggenggam tangan gadis itu erat-erat. Yang penting kamu mau jadi istriku. Lainnya biar aku yang pikirin nanti. Senyum itu, ketulusan itu, membuat Ningsih merasa telah memilih dengan benar. Bahagia bukan tentang punya rumah besar atau cincin berlian, tapi tentang bersama orang yang siap berjuang meski mulai dari nol. Beberapa hari setelah lamaran, desas-desus mulai menyebar di desa. Ada yang memuji keberanian Hisham, ada pula yang mencibir keputusan Ningsih, tapi mereka tak peduli. Lamaran itu bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari ujian yang lebih besar. Bu Salma sendiri tak bisa menutupi kelegaannya. Walau masih menyimpan ragu soal latar belakang Ningsih, ia tak ingin menolak menantu yang sudah dipilih anaknya sendiri. Dalam hati kecilnya, ia mulai mencoba menerima. Sementara di rumah Ningsih, Bu Lastri memilih diam. Ia mengurung diri di kamar selama beberapa hari, kecewa tapi lelah untuk terus melawan kehendak putrinya. Pak Burhan pun tak lagi bicara soal pernikahan. Mereka membiarkan Ningsih berjalan dengan pilihannya, karena waktu yang akan membuktikan apakah cinta itu cukup untuk bertahan atau justru menghancurkan. Hari pernikahan Hisham dan Ningsih digelar dengan sangat sederhana. Tanpa pelaminan megah, tanpa tenda pesta yang memakan jalan desa. Hanya ijab kabul yang sakral di musala kecil, beberapa kursi plastik untuk tamu, dan hidangan ala kadarnya yang dimasak bersama warga sekitar. Meski sederhana, senyum Hisham hari itu begitu lebar, seolah dunia telah jatuh ke pangkuannya. Ningsih, yang duduk bersanding di sampingnya dengan riasan tipis dan kebaya sederhana, terlihat cantik tanpa harus memamerkan kemewahan. Ia memilih untuk menanggalkan gengsi sejak hari itu. Ia tahu, ini bukan hidup yang mudah, tapi ia siap menjalaninya. Setelah resmi menikah,
Ningsih tak langsung menempati rumah sendiri bersama suami. Seperti adat di kampung mereka, pasangan muda biasanya tinggal bersama orang tua sang suami terlebih dahulu, sampai cukup mandiri untuk membangun rumah sendiri. Maka Ningsih pun diboyong ke rumah keluarga Hisyam. Rumah itu mungil, hanya memiliki 2 kamar, 1 ruang tengah, dan dapur yang menyatu dengan halaman belakang. Dindingnya dari batako yang dicat seadanya, lantainya masih keramik biasa yang sudah mulai kusam. Namun suasana di dalam rumah itu hangat, ada keheningan yang menenangkan. Tak ada suara televisi yang nyaring, hanya sesekali suara ayam berkokok dari belakang rumah atau anak kecil tetangga yang bermain di luar. Ibu Hisyam, Bu Salma, adalah sosok perempuan tua yang keras namun penyayang. Ia tak banyak bicara, tapi selalu sigap. Tangannya gesit menyiapkan sarapan sejak subuh, menyapu halaman dan membersihkan rumah. Bapak Hisyam, Pak Toha, menjalankan warung sembako kecil di samping rumah. Tak besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hidup mereka pas-pasan, tapi tak pernah merasa kekurangan. Hari pertama menjadi menantu, Ningsih bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyingsingkan lengan kebaya tidur dan ikut membantu Bu Salmah di dapur. "Ibu, saya gorengin tempe ya," katanya ragu. Bu Salmah menoleh sekilas lalu mengangguk. "Gorengnya yang kering, jangan lembek. Bapak nggak suka kalau lembek." Ningsih tersenyum kecil. Ia mulai terbiasa dengan suara Bu Salmah yang datar tapi tidak bermusuhan. Hari-hari awal pernikahannya, Ningsih berusaha keras menyesuaikan diri. Ia menyapu halaman, mencuci pakaian Hisyam dengan tangan, dan membantu meracik barang dagangan di warung kecil milik mertuanya. Di depan banyak orang, Ningsih tampak bahagia. Dan memang awalnya, ia benar-benar merasa baik-baik saja. Ada rasa damai yang tidak ia temukan selama hidup bersama orang tuanya. Tak ada tuntutan berpenampilan mewah. Tak ada jadwal padat arisan ibu-ibu sosialita. Ia bisa berjalan ke warung tanpa harus berdandan lama. Bisa makan sayur bening dan sambal terasi tanpa harus berpura-pura menikmati masakan mewah yang tak ia suka. Malam hari adalah waktu yang paling ia tunggu. Ketika Hisyam pulang dari membantu di warung, mereka duduk berdua di atas kasur tipis sambil bercengkerama. Tak jarang mereka membaca Al-Quran bersama atau sekadar bercerita tentang masa kecil. Hisyam selalu tahu cara membuat Ningsih merasa dicintai, walau tak pernah membelikan perhiasan atau barang-barang mewah. Namun perlahan, sesuatu mulai terasa. Bukan dari sikap Hisyam, bukan pula karena perlakuan mertua, tapi dari dalam dirinya sendiri. Ningsih mulai merasakan rindu. Rindu pada tempat tidur empuknya di rumah orang tua. Rindu pada AC yang dingin saat siang menyengat. Rindu pada air hangat dari pemanas listrik. Bahkan rindu pada suara keras ibunya yang menuntutnya untuk selalu tampil rapi. Ia tak pernah menyangka bahwa kesederhanaan bisa begitu menyulitkan ketika dijalani hari demi hari. Baju-bajunya yang dulu mewah kini tak cocok dengan suasana rumah. Perhiasan yang dulu sering ia kenakan kini hanya tersimpan di dalam kotak karena rasanya terlalu mencolok bila dipakai ke warung atau musala. Bahkan parfum mahal yang dulu menjadi identitasnya kini jarang ia semprotkan. "Sayang, kamu capek ya?" tanya Hisyam suatu malam, melihat istrinya termenung lama setelah salat Isya. Ningsih tersenyum tipis. "Enggak, cuma beda aja." "Beda gimana?" "Ya, dari rumahku dulu." Hisyam menatap mata istrinya. Ia tahu cepat atau lambat hal ini akan datang, tapi ia tak ingin menuduh. Ia hanya ingin mendengar agar bisa mengerti. "Kalau kamu belum nyaman tinggal di sini, kita bisa ngobrol, Ning. Jangan disimpan sendiri." Ningsih menggeleng pelan. "Bukan gak nyaman, aku cuman masih belajar. Semua ini butuh waktu." Dan memang setiap perubahan butuh waktu. Tapi waktu kadang tak selalu berpihak.
Meskipun awal pernikahan terasa hangat dan penuh pengertian, dalam diam Ningsih mulai membandingkan. Diam-diam ia bertanya dalam hati, benarkah ini jalan yang benar? Mampukah ia bertahan bukan hanya setahun, tapi bertahun-tahun? Sementara itu Bu Salmah mengamati menantunya dari kejauhan. Ia tidak banyak bertanya, tidak pula menuntut, tapi ia tahu perubahan raut wajah. Ia pernah muda, pernah pula menjadi menantu. Jangan terlalu dipaksa, Ning. Hidup itu nggak bisa langsung cocok, katanya suatu sore, saat mereka berdua di dapur menyiapkan makan malam. Ningsih hanya mengangguk. Ia menghargai ketulusan Bu Salmah. Tapi kekosongan dalam dadanya makin hari makin lebar. Bukan karena kurang kasih sayang, tapi karena luka dalam dirinya sendiri yang belum sembuh. Luka dari ekspektasi yang terlanjur tinggi tentang arti bahagia. Meski begitu, ia tetap mencoba. Ia tetap tersenyum saat melayani pelanggan di warung, tetap berusaha masak meski rasanya kadang salah, dan tetap menggandeng tangan Hisyam setiap malam saat mereka menuju musala bersama. Ia masih ingin percaya bahwa semua ini akan baik-baik saja. Tapi diam-diam, dalam sepi dan sunyi, keraguan mulai mengetuk-ngetuk hatinya. 3 bulan sudah Ningsih menjalani kehidupan sebagai istri dari lelaki sederhana bernama Hisyam. Hari-hari berlalu dengan ritme yang hampir sama. Bangun pagi, membantu mertua di dapur. Sesekali ikut melayani pembeli di warung, lalu malamnya menanti Hisyam pulang dari aktivitas seharian. Awalnya semua terasa bisa ditanggung. Ia menghibur diri dengan mengatakan bahwa ini semua hanyalah masa adaptasi. Tapi memasuki bulan ketiga, beban itu mulai terasa berat. Bukan karena Hisyam berubah, lelaki itu masih sebaik dan setulus dulu. Namun ada 2 hal yang mulai mengganggu pikirannya secara diam-diam. Ia belum juga hamil, dan ia tidak punya kendali atas keuangan rumah tangganya. Setiap kali datang haid, Ningsih merasa seperti dihantam tamparan keras. Ia tidak menggunakan alat kontrasepsi apapun, bahkan memperhatikan masa subur dengan teliti. Tapi hasilnya selalu sama. Kain pembalut yang ia beli sendiri dari uang pinjaman pada ibunya mertua menjadi saksi kekecewaan yang tak bisa ia bagi kepada siapapun. Suatu sore saat Ningsih sedang melipat pakaian di ruang tengah, Bu Salmah mendekat dengan suara yang lirih namun terasa menekan. "Ning, ibu cuma tanya, ya, kok belum ada tanda-tanda hamil ya? Sudah 3 bulan loh." Pertanyaan itu seperti duri yang menancap di dada. Ningsih diam sejenak, lalu tersenyum hambar. "Namanya juga belum rezeki, Bu." "Tapi kamu nggak KB kan?" tanya Bu Salmah langsung. Tak memedulikan raut wajah menantunya yang mulai berubah. "Nggak, Bu, saya nggak KB." Ningsih menghela napas, kemudian menambahkan dengan suara pelan tapi penuh sindiran. "Lagian, mau hamil juga butuh makan yang bergizi. Saya kadang aja susah beli susu atau buah." Bu Salmah terdiam. Ucapan itu terasa seperti sentilan. Tapi ia memilih tidak membalas. Ia bangkit dan kembali ke dapur, meninggalkan Ningsih yang termenung sendirian. Hari-hari berikutnya, Ningsih merasa makin tertekan. Ia mulai merasa bahwa orang-orang di sekitar memandangnya berbeda. Setiap lewat di depan warung tetangga atau berpapasan dengan ibu-ibu di musala, selalu saja ada yang bertanya dengan nada basa-basi tapi menyakitkan. "Udah isi, Ning?" "Belum juga, Bu." Jawabnya selalu dengan senyum kecut yang dipaksakan. Di sisi lain, ada perkara lain yang lebih dalam tapi jarang ia ungkapkan. Ia tidak memegang uang. Hisyam memang mencintainya, tapi lelaki itu mungkin karena terlalu percaya diri atau terlalu yakin akan ketercukupan hidup, hanya memberikan uang belanja harian sekadar untuk masak, tak lebih. Kadang bahkan kurang. Ningsih, yang dulu terbiasa membeli baju baru setiap bulan atau sekadar jajan kopi di kafe, kini harus menahan semua keinginan itu.
Uang 100.000 yang Hisyam beri untuk belanja seminggu harus cukup untuk beras, sayur, minyak, dan lauk seadanya. Malam itu saat mereka sedang makan bersama, Ningsih memberanikan diri membuka percakapan yang selama ini hanya ia pendam. "Mas, Ningsih mau ngomong sesuatu," ujarnya sambil memindah nasi ke piring. "Ngomong aja, Ning," sahut Hisyam sambil mengunyah. "Kamu bisa kasih Ningsih uang bulanan nggak? Maksudku, uang pribadi, bukan buat belanja masak." Hisyam terdiam sejenak. "Kamu butuh buat apa?" Ningsih menatap suaminya dalam-dalam. "Beli keperluan perempuan, beli sabun yang biasa Ningsih pakai, kadang pengen beli baju juga. Masa iya semua harus minta terus?" Hisyam menunduk, merasa tertampar. Ia tak pernah memikirkan hal itu dari sudut pandang Ningsih. Selama ini ia kira, karena sudah menikah, semua kebutuhan cukup dari anggaran belanja rumah. "Maaf sayang, aku bukan gak mau kasih. Tapi kamu tahu sendiri, uang kita pas-pasan. Aku juga belum ada penghasilan tambahan selain warung," jawab Hisyam pelan. "Tapi Mas," Ningsih perempuan juga, ingin merasa punya sesuatu yang bisa dibeli dari hasil suami sendiri. Meski cuma bedak 5.000, rasanya beda kalau harus minta. Ucapan itu menusuk Hisyam. Bukan karena nada bicara Ningsih yang tinggi, tapi karena kesadaran bahwa ia selama ini abai terhadap kebutuhan istrinya. Ia memandangi wajah Ningsih yang tampak lebih pucat dari biasanya, matanya yang tidak secerah dulu, dan senyumnya yang kini jarang muncul dengan tulus. "Mulai bulan depan aku usahakan kasih kamu uang saku. Nggak banyak, tapi semoga bisa bantu," janji Hisyam. Ningsih tersenyum kecil, tapi jauh di dalam hatinya, luka itu masih menganga. Ia ingin menjadi istri yang kuat, yang sabar, dan memahami keterbatasan suami. Tapi sebagai manusia, ia tetap memiliki keinginan, kebiasaan, dan standar kenyamanan yang sulit untuk dikubur begitu saja. Setiap malam sebelum tidur, ia sering menatap langit-langit kamar, memikirkan apakah hidup seperti ini akan selamanya. Apakah ia bisa terus bertahan jika nanti punya anak? Apakah cinta bisa mengenyangkan ketika kebutuhan dasar perempuan tak terpenuhi? Ia pun mulai jarang bercermin. Bukan karena tak sempat, tapi karena tak lagi mengenali siapa dirinya. Wajahnya tetap cantik, tapi matanya mulai kehilangan cahaya. Ia tak pernah lagi memotret diri dan mengunggah ke media sosial seperti dulu. Tak ada yang bisa ia pamerkan dari kehidupannya sekarang, menurutnya. Dan kadang, di saat sunyi, ia mulai bertanya-tanya, apakah ini harga yang harus dibayar karena terlalu mencintai seseorang dari dunia yang berbeda? Pagi itu, mentari belum sepenuhnya naik. Embun masih menempel di ujung dedaunan, dan udara desa terasa sejuk menusuk tulang. Burung-burung bersahutan memecah keheningan, namun di hati Ningsih, tidak ada keindahan yang bisa dirasakan dari semua itu. Sejak Hisyam pamit bekerja selepas subuh, Ningsih hanya terduduk di pinggir ranjang, memandangi lantai rumah yang mulai retak di beberapa bagian. Perasaannya kosong. Sudah beberapa hari ini ia merasa letih, bukan secara fisik, melainkan secara batin. Ia sendiri tidak tahu pasti kenapa. Mungkin karena hari-hari terasa terlalu sunyi. Mungkin karena ia mulai merasa asing di rumah sendiri. Hatinya gundah. Ingin bicara, tapi tak tahu kepada siapa. Ingin menangis, tapi sudah terlalu sering melakukannya dalam diam. Maka pagi itu, ia memutuskan untuk keluar rumah, berjalan kaki tanpa arah, sekadar menenangkan pikiran yang sesak. Dengan daster panjang dan kerudung seadanya, Ningsih melangkah keluar rumah. Jalanan kampung masih lengang. Ia menyusuri pematang kecil yang biasa dilalui warga, menyeberangi jembatan bambu yang licin, lalu berjalan ke arah jalan desa yang lebih besar. Langkahnya pelan, namun pikirannya melayang jauh.
Ia tak tahu sudah berapa lama ia berjalan ketika tubuhnya tiba-tiba tersentak oleh suara klakson panjang dari arah belakang. Tin. Sebuah mobil sedan hitam melaju kencang, hanya berjarak beberapa jengkal dari tubuh Ningsih. Dengan panik ia menepi, hampir terjatuh karena tersandung akar pohon di pinggir jalan. Rem mobil berdecit keras, lalu berhenti tak jauh dari tempatnya berdiri. Pintu depan terbuka dan seorang lelaki paruh baya melangkah turun. Tubuhnya tegap, perutnya sedikit buncit, wajahnya bersih terawat dengan rambut disisir rapi. Kemejanya necis, jam tangannya mengilat terkena sinar matahari. "Ya Allah Mbak, maaf saya nggak lihat, kamu nggak apa-apa," katanya sambil bergegas menghampiri Ningsih. Ningsih masih berdiri terpaku. Napasnya tersengal karena syok. Saya nggak apa-apa," jawabnya pelan, masih berusaha menenangkan jantungnya yang berdetak cepat. Lelaki itu menatapnya beberapa saat, sorot matanya berubah dari panik menjadi penasaran, lalu pelan-pelan muncul kekaguman yang tak bisa ia sembunyikan. Wajah perempuan di hadapannya begitu lembut, dengan mata sendu dan kulit bersih bersinar. Bahkan dalam balutan daster sederhana, pesonanya tetap mencolok. Perempuan itu tidak seperti perempuan kampung kebanyakan. Ada kelas, ada elegansi, tapi juga terlihat rapuh. "Nama saya Gunawan. Saya lurah di desa seberang. Maaf banget saya benar-benar nggak lihat tadi. Kamu jalan di tengah, jadi saya kaget," ujarnya sambil tersenyum ramah. Ningsih mengangguk. Masih belum tahu harus merespon seperti apa. Dalam pikirannya, ia hanya ingin segera pulang. Tapi ada sesuatu dalam suara lelaki itu yang membuatnya terdiam sejenak. Nada bicaranya halus, berwibawa, dan sopan. Jauh berbeda dari suara-suara kasar yang biasa ia dengar dari tetangga laki-laki di kampung. "Namanya siapa, kalau boleh tahu?" tanya Gunawan lagi. Kali ini dengan nada lebih santai. "Ningsih, saya tinggal di gang belakang masjid." Gunawan mengangguk pelan, seolah ingin mengingat betul nama dan lokasi rumah perempuan itu. "Kalau boleh tahu, Ningsih ini istri siapa ya? Saya kayaknya belum pernah lihat," katanya dengan nada pura-pura penasaran. Ningsih menjawab singkat, "Istri Mas Hisyam, anaknya Bu Salma, yang punya warung kecil dekat musala." "Oh, Hisyam. Saya tahu, laki-laki baik itu. Saya sering lihat dia bantu-bantu di acara desa. Jadi ini istrinya," gumam Gunawan, kali ini dengan nada yang agak berbeda. Matanya menelusuri wajah Ningsih lagi, kali ini dengan sorot yang lebih dalam. "Sekali lagi maaf ya Mbak Ningsih. Tadi saya benar-benar ceroboh. Kalau kamu luka atau apa, saya siap tanggung jawab," katanya dengan senyum yang dibuat seanggun mungkin. "Nggak apa-apa Pak Lurah, saya cuman kaget aja. Nggak luka kok," jawab Ningsih, berusaha menjaga sopan santun meski mulai merasa tak nyaman dengan caranya bicara. Gunawan mengangguk, lalu melirik jam tangannya. "Kalau begitu saya nggak ganggu lagi. Tapi kalau kapan-kapan butuh bantuan atau sekadar silaturahmi, jangan sungkan, ya. Ini nomor saya." Ia merogoh saku, mengeluarkan kartu nama lusuh dan selembar kertas kecil. Ia menuliskan nomor HP-nya dan menyerahkannya ke tangan Ningsih. Ningsih menerimanya ragu-ragu, lalu buru-buru memasukkan kertas itu ke dalam tas kecilnya. "Baik Pak, saya pamit pulang dulu. Assalamualaikum," ucap Ningsih sambil beranjak pergi. "Waalaikumsalam Mbak Ningsih. Hati-hati ya," sahut Gunawan memandangi punggung perempuan itu hingga hilang di tikungan. Saat Ningsih berjalan menjauh, hatinya berkecamuk. Ada sesuatu yang aneh dari pertemuan tadi. Bukan hanya karena nyawanya nyaris melayang, tapi karena caranya Pak Lurah menatapnya, ada sesuatu yang membuat kulitnya merinding. Ia mempercepat langkah pulang. Tapi di dalam tasnya, kertas kecil itu masih tersimpan.
dan entah kenapa ia tidak membuangnya. Di sisi lain, Gunawan masuk kembali ke dalam mobil. Ia menutup pintu pelan, lalu tersenyum sendiri. Cantik dan kesepian, gumamnya pelan, seolah sudah bisa membaca isi hati perempuan yang baru saja nyaris ia tabrak. Mobil pun melaju perlahan, namun pikiran sang lurah terus tertinggal di jalan itu. Di tempat pertama kali ia melihat Ningsih. Dan bagi Ningsih, pagi itu bukan sekadar nyaris celaka, tapi awal dari sesuatu yang tak bisa ia bayangkan. Sejak insiden nyaris tertabrak mobil itu, nama Pak Lurah Gunawan mulai menetap di benak Ningsih. Awalnya ia mencoba melupakan, tapi tatapan mata Pak Lurah yang seolah menyiratkan kekaguman, serta sikapnya yang sopan dan percaya diri, membuat hati Ningsih sedikit terusik. Kertas kecil berisi nomor telepon Gunawan masih tersimpan di dalam laci meja rias, terlipat rapi di antara bedak dan sisir tua. Awalnya Ningsih hendak membuangnya, tapi entah kenapa, jemarinya selalu ragu saat menyentuhnya. Ada bagian dalam dirinya yang menyangkal, namun ada juga yang penasaran. 2 hari setelah kejadian itu, saat Hisyam sedang kerja dan rumah sunyi, ponsel jadul milik Ningsih bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Assalamualaikum, ini Pak Lurah, Mbak Ningsih. Maaf ganggu. Semoga sehat selalu ya." Ningsih menatap layar ponselnya lama, lalu mengetik balasan. "Waalaikumsalam. Iya Pak, Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah menghubungi." Dan dari situlah semuanya dimulai. Hari-hari berikutnya, pesan demi pesan masuk ke ponselnya. Awalnya obrolan biasa, tentang kesehatan, tentang keadaan desa, bahkan sesekali tentang masakan kesukaan Pak Lurah. Tapi lama-lama arah pesan itu berubah. Nada-nadanya menjadi lebih personal, lebih dekat, lebih menggoda. "Mbak Ningsih pasti bikin masakan enak ya. Sayang suaminya nggak tahu cara manjain istri. Kalau saya punya istri secantik Mbak, nggak bakal saya biarin kerja terus di dapur." Pesan-pesan itu membuat Ningsih bingung. Ada rasa tak nyaman. Tapi juga di saat bersamaan, ada rasa yang sulit dijelaskan, seperti tersanjung. Sejak menikah dengan Hisyam, tak ada satu orang pun yang memuji dirinya sebagai perempuan. Bahkan suaminya sendiri lebih sering membahas soal lauk dan harga beras ketimbang mengucapkan hal-hal manis. Dan Gunawan tahu benar cara bermain kata. Setiap pesan yang ia kirim seperti tahu celah hati Ningsih. Ia tidak langsung merayu secara kasar, tapi perlahan. Menggoda, namun tetap terbungkus dalam bahasa yang seolah sopan. Suatu siang saat matahari sedang tinggi dan rumah sepi, Gunawan kembali mengirim pesan. "Mbak, kalau boleh, kita ketemu yuk di luar. Saya cuma pengen ngobrol langsung. Nggak enak lewat SMS terus. Saya tunggu di kota, di tempat yang aman. Nggak bakal ada yang tahu." Ningsih terdiam lama. Jari-jarinya menggenggam ponsel, namun pikirannya bertarung hebat. Ia sadar betul arah ajakan itu. Tapi Gunawan juga menjanjikan sesuatu yang lain. Dalam pesan berikutnya, pria itu menambahkan, "Saya juga ada sedikit rezeki buat Mbak. Uang belanja tambahan. Bisa buat beli bedak atau baju baru. Mbak kan perlu juga senang-senang, ya?" Dan itulah titik goyahnya. Hati Ningsih yang sejak awal rapuh kini benar-benar digoyang. Ia sudah terlalu sering merasa dipinggirkan, tak pernah dibelikan sesuatu oleh suaminya, bahkan tak punya uang pribadi. Dan kini seseorang datang, membawa perhatian, pujian, serta uang. Akhirnya, ia membalas. Kapan dan di mana? Hari itu Ningsih bersiap sejak pagi. Ia mengenakan gamis polos yang dulu ia beli dari hasil menjual gelang emas hadiah lamaran. Ia menata rambutnya, memakai bedak tipis, dan menyemprotkan parfum yang nyaris habis isinya. Jantungnya berdetak kencang. Ini pertama kalinya ia berbohong pada Hisyam. "Mas,
Temenku Mita baru melahirkan. Aku mau jenguk ke kota ya, katanya pagi itu sambil memasukkan tas kecil ke pundak. Hisyam menatapnya sekilas. Mita yang mana? Mita, teman SMA. Dulu pernah main ke rumah, yang agak gemuk itu loh. Oh, ya udah, hati-hati ya, Ning. Tanpa curiga, Hisyam mencium kening istrinya lalu berangkat kerja. Ningsih berangkat naik angkot ke kota. Hatinya campur aduk, antara rasa bersalah dan dorongan rasa penasaran yang tak bisa ditahan. Di titik tertentu, ia bahkan merasa marah pada nasibnya sendiri, pada hidup yang terus membuatnya merasa kurang. Gunawan menjemputnya di pinggir terminal, memakai mobil yang sama seperti dulu. Ia membukakan pintu mobil dengan gaya sopan dan tersenyum lebar saat melihat Ningsih masuk. Masya Allah, makin cantik aja Mbak Ningsih, ucapnya lirih. Ningsih menunduk sedikit, pura-pura malu, tapi dalam hatinya, ia menerima pujian itu dengan lega. Mobil melaju ke arah hotel kecil di pinggir kota. Gunawan sudah memesan kamar jauh sebelumnya. Mereka masuk lewat parkiran belakang. Semua dilakukan dengan rapi, seolah ini bukan pertama kalinya lelaki itu mengajak perempuan masuk ke tempat seperti ini. Di dalam kamar, suasana hening sejenak. Ningsih duduk di ujung ranjang, jantungnya berdegup keras. Gunawan duduk di sebelahnya, tak langsung menyentuh. Ia tahu betul cara menunggu waktu yang tepat. Mbak, saya tahu ini salah, tapi saya juga cuma manusia, ucap Gunawan pelan. Saya nggak sanggup lihat perempuan secantik kamu hidup kayak gitu terus. Disia-siakan. Ningsih tak menjawab. Ia menatap dinding, tapi air matanya menetes perlahan. Bukan karena malu, tapi karena hatinya sudah terlalu lama kosong. Dan disitulah semuanya terjadi. Hari itu mereka menghabiskan waktu di dalam kamar hotel. Tak ada suara yang menyaksikan, kecuali bisikan dan keluh yang hanya mereka berdua pahami. Ketika malam tiba dan Ningsih kembali ke rumah, di tangannya ada amplop berisi uang. Dan di hatinya, ada dosa pertama yang baru saja ditanam. Tapi anehnya, ia tak merasa menyesal. Yang ia rasakan hanya tenang. Untuk pertama kalinya dalam pernikahannya, ia merasa cukup. Senja mulai turun ketika Ningsih melangkah masuk ke rumah mertuanya. Suara azan maghrib terdengar dari musala di ujung gang, bersahutan dengan bunyi cicit anak ayam di belakang rumah. Langkahnya tenang, wajahnya tak menunjukkan gelisah sedikit pun. Seolah siang tadi ia hanya benar-benar menjenguk teman yang melahirkan, bukan berselingkuh di kamar hotel bersama seorang lurah desa. Di tangannya ia menggenggam kantong kertas kecil berisi bedak, lipstik, dan selembar baju baru yang ia beli dari uang pemberian Gunawan. Amplop tebal berisi uang tunai sudah ia sembunyikan di balik baju dalam lemarinya, terselip di antara pakaian dalam yang jarang disentuh. Begitu masuk rumah, Hisyam sedang duduk di tikar ruang tengah, memegang buku catatan warung dan kalkulator. Ia menoleh begitu mendengar pintu dibuka. Ning, sudah pulang? Sapanya ramah. Iya mas, tadi sempat mampir ke toko baju, beli ini. Ningsih menunjukkan kantong kecil belanjaannya dengan senyum riang yang dibuat-buat. Hisyam hanya tersenyum. Ia tidak bertanya dari mana istrinya mendapat uang. Ia hanya menganggap mungkin Ningsih memakai uang saku yang ia beri beberapa hari lalu. Lagi pula Hisyam terlalu lelah dengan urusan warung untuk memikirkan yang lain. Istriku tambah cantik aja, puji Hisyam sambil mengacak lembut rambut Ningsih. Ningsih pura-pura tertawa kecil. Hatinya mencelos, namun wajahnya tetap cerah. Ia seperti sudah mahir memainkan dua peran sekaligus. Istri setia di rumah, dan perempuan yang sedang mengejar kepuasan dan perhatian dari pria lain di luar sana. Sementara itu, dari balik dapur, Bu Salma mengintip. Tatapannya tajam namun tak mengandung amarah, lebih pada
curiga yang tertahan. Sejak seminggu terakhir, ia merasakan ada perubahan pada menantunya. Ningsih jadi lebih sering keluar rumah dengan berbagai alasan. Kadang jenguk teman, kadang beli ini itu. Padahal sebelumnya, Ningsih sangat jarang meninggalkan rumah kecuali untuk ke pasar atau musala. Yang lebih membuat Salmah resah, menantunya kini sering tampil wangi dan berdandan. Terlalu wangi, bahkan untuk sekadar ke pasar. Malam itu, selepas makan malam, Bu Salmah duduk berdua dengan Hisyam di teras rumah. Angin malam berhembus perlahan membuat daun pisang di halaman belakang bergoyang seperti berbisik. "Hisyam," panggil ibunya pelan. "Iya, Bu." "Ibu mau tanya, istrimu sering keluar rumah akhir-akhir ini, ya?" Hisyam mengangguk. "Iya, Bu. Katanya jenguk teman yang melahirkan." "Jenguk terus? Kok sering amat?" tanya Bu Salmah dengan nada halus tapi mengandung makna. Hisyam menoleh pada ibunya, tersenyum tanpa curiga. Namanya juga teman dekat. Lagian, biar Ningsih nggak stres di rumah. Dia juga kan belum hamil, butuh hiburan. Bu Salmah menarik napas panjang. Ia mengenal anaknya luar dalam. Hisyam memang baik hati, tapi kebaikannya seringkali terlalu naif. "Kamu sayang sama istrimu, itu bagus, Yam. Tapi jangan terlalu memanjakan sampai kamu buta. Perempuan itu kalau dimanja terus bisa lupa daratan." "Bu, Ningsih bukan perempuan sembarangan. Dia baik. Kalau dia mau hidup susah sama aku, itu bukti dia tulus. Lagian kamu juga lihat kan, dia rajin bantu di dapur, bersih-bersih, semuanya dia kerjain." Bu Salmah menatap anaknya dalam-dalam. Di usia tuanya, ia belajar bahwa kebaikan di permukaan kadang bisa menutupi kebusukan yang tersembunyi. Ia tak ingin menuduh, tapi sebagai ibu, instingnya tak bisa ia abaikan. "Kalau kamu percaya sama istrimu, itu bagus. Tapi jangan sampai kepercayaanmu dibayar dengan luka, Yam," ucap Bu Salmah lirih sebelum bangkit masuk ke kamar. Hisyam menghela napas lalu menatap langit malam. Di balik cintanya yang besar, ada satu kenyataan yang tak ia sangkal. Memang, ia tak tahu pasti apa yang Ningsih lakukan saat di luar rumah. Tapi bagi Hisyam, pernikahan adalah soal saling percaya. Jika ia mulai mencurigai istrinya, berarti ia sedang membangun tembok sendiri dalam rumah yang seharusnya penuh cinta. Di dalam kamar, Ningsih telah berganti pakaian. Ia duduk di depan cermin, mengoleskan pelembab ke wajah sambil tersenyum kecil melihat refleksi dirinya. Hari ini ia mendapat apa yang ia mau. Perhatian, pujian, dan uang. Tak ada yang menuduh, tak ada yang curiga. Hidup berjalan seperti biasa. Malam itu ketika Hisyam masuk kamar dan memeluknya dari belakang, Ningsih balas memeluk dengan pelan. Tapi di hatinya, pelukan itu terasa asing. Kehangatan Hisyam terasa hambar jika dibandingkan dengan sensasi yang ia rasakan bersama Gunawan. Bukan hanya tubuh, tapi juga ego perempuan yang selama ini terpendam. Cinta? Mungkin masih ada, tapi kepuasan? Tidak. Dan yang paling menyedihkan, Hisyam benar-benar tidak curiga sama sekali. Cintanya terlalu besar, kepercayaannya terlalu utuh, dan ketulusan itu justru membuat Ningsih semakin merasa bisa melakukan apa saja. Namun malam yang sunyi itu juga menjadi awal mula tumbuhnya perasaan bersalah di hati Ningsih. Rasa yang perlahan akan tumbuh menjadi duri, yang bisa menusuk siapapun, termasuk dirinya sendiri. 2 bulan berlalu sejak pertemuan pertama Ningsih dengan Gunawan. Apa yang semula hanya obrolan ringan kini telah berubah menjadi hubungan terlarang yang berjalan semakin dalam, semakin berani, dan semakin licik. Ningsih semakin lihai menyusun alasan. Ia bisa membuat kebohongan terdengar seperti kebenaran. Kadang ia bilang ke pasar, padahal ke hotel. Kadang ia pamit menjenguk teman, padahal sudah janjian bertemu Gunawan di dalam mobil hitamnya. Bahkan ia mulai merasa nyaman menjalani 2 kehidupan dalam satu tubuh,
istri dari lelaki sederhana, dan kekasih gelap seorang pejabat desa. Hisyam masih seperti biasa, tak berubah sedikit pun. Ia tetap ramah, tetap mencintai, tetap tidak curiga. Ia terlalu percaya pada Ningsih, bahkan ketika ada tetangga yang mulai berbisik-bisik soal perubahan perilaku istrinya. Tapi yang paling mengkhawatirkan bukanlah Ningsih, melainkan Gunawan. Lelaki yang seharusnya menjaga kehormatan sebagai lurah desa itu kini semakin liar. Imajinasi kotornya berkembang setiap kali ia berhasil menyelinap bersama Ningsih. Ia bukan lagi laki-laki yang takut ketahuan. Ia sudah terlalu yakin bahwa semua orang di desa menganggapnya pemimpin terhormat yang tak bercela. Bagi Gunawan, selingkuh bukan hanya soal nafsu, tapi soal tantangan. Dan Ningsih adalah perempuan yang membuatnya ketagihan. Suatu hari di desa, suasana jadi lebih hidup dari biasanya. Madrasah baru yang telah lama diperjuangkan masyarakat akhirnya selesai dibangun. Sebuah bangunan sederhana namun kokoh, berdiri tak jauh dari masjid utama. Warga antusias menyambut peresmiannya. Spanduk besar terbentang di gerbang masuk. Peresmian Madrasah Darul Hidayah, malam Minggu, Ba'da Isya. Panitia sibuk menyiapkan kursi, lampu, dan hidangan untuk tamu. Para ibu-ibu gotong royong menyiapkan tumpeng dan kue basah. Para bapak sibuk memasang tenda dan memperbaiki sound system yang kadang menyala, kadang mendesis. Nama Gunawan tentu masuk daftar undangan utama. Sebagai lurah desa, ia akan diminta memberikan sambutan. Tak hanya itu, ia juga dijadwalkan memotong pita simbolis sebagai tanda dibukanya madrasah. Malam Minggu yang dinanti pun tiba. Sejak sore, warga sudah mulai berdatangan. Anak-anak bersarung dan berkoko, remaja putri berdandan rapi dengan kerudung warna-warni, dan para orang tua duduk rapi di kursi plastik yang berjajar. Di sisi lain, Ningsih juga berdandan. Tapi bukan untuk mengikuti acara sebagai istri Hisyam. Ia mengenakan baju kurung biru tua yang baru dibelikan Gunawan minggu lalu. Bedaknya tipis, tapi cukup untuk mempertegas kecantikan alaminya. Parfum mahal beraroma bunga melati menyelimuti tubuhnya. Aroma yang sudah dikenali Gunawan setiap kali mereka bertemu. "Ningsih mau ke acara madrasah ya?" tanya Hisyam sambil menggulung sarung. "Iya mas, tapi nanti nyusul. Perutku agak mulas," jawab Ningsih dengan nada tenang. "Ya udah, istirahat dulu. Aku berangkat duluan ya," kata Hisyam lalu berjalan keluar, membawa sandal dan peci. Pak Lurah Gunawan datang sekitar pukul 7 malam. Ia mengenakan baju koko putih gading dengan peci hitam yang tampak baru. Wajahnya tersenyum ramah kepada semua orang. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, pikirannya dipenuhi oleh satu hal saja, Ningsih. Beberapa warga menyalami Gunawan dengan hormat. Sebagai lurah, ia selalu menjaga wibawa dan citra. Tapi tak seorang pun tahu, malam itu bukan tentang peresmian madrasah bagi dirinya. Bagi Gunawan, malam itu adalah tentang kesempatan dan nafsu yang sudah lama menyesaki dadanya seperti binatang buas yang lapar. Setelah duduk di kursi depan bersama tokoh agama dan panitia, Gunawan beberapa kali melirik jam tangan. Dia mengangguk, tersenyum, dan kadang berbasa-basi saat disapa. Namun pikirannya tidak berada di tempat duduknya. Ia mengingat pesan-pesan terakhirnya dengan Ningsih. Ia tahu betul, Ningsih pasti datang malam ini. Wanita itu tak pernah menolak ajakannya. Bahkan makin hari, Ningsih semakin berani, semakin haus akan perhatian dan sensasi. Dan malam ini Gunawan punya satu ide yang sudah berputar-putar di kepalanya sejak siang tadi. Bercinta dengan Ningsih di tempat keranda mayit di belakang masjid. Tempat itu sudah beberapa kali ia perhatikan. Sunyi, gelap, dan tak ada yang mendekat saat malam. Hanya berisi satu meja panjang, 2 keranda tua, dan tumpukan sajadah kusam. Sangat cocok untuk jadi tempat petualangan baru mereka. Gunawan diam-diam merogoh ponselnya.
Ia mengetik pesan sambil menutupi layar dengan lengan bajunya. Sayangku, aku di depan masjid, tapi kepalaku penuh bayanganmu. Temui aku di belakang, di tempat biasa. Sekarang. Pesan dikirim. Lalu ia menyandarkan tubuh, berpura-pura mendengarkan ceramah singkat dari ketua panitia. Di matanya, cahaya lampu panggung memantul seperti cahaya dari surga. Tapi dalam hatinya, hanya ada api neraka yang membakar. Sementara itu Ningsih memang datang malam itu. Ia mengenakan gamis polos berwarna krem dan kerudung hitam sederhana. Tak banyak aksesori, tapi cukup untuk memancarkan kecantikan aslinya. Dari kejauhan beberapa ibu-ibu bahkan membicarakannya. Cantik ya si Ningsih, sayang belum dikaruniai anak juga, bisik salah seorang perempuan pada temannya. Ningsih hanya berjalan pelan di antara kerumunan, menghindari keramaian. Ia tahu betul Gunawan akan mencari cara untuk menghubunginya. Ia sudah paham pola pikir laki-laki itu, suka yang rahasia, suka yang menegangkan. Dan benar saja, saat ia berdiri di sisi masjid, ponselnya bergetar pelan. Satu pesan masuk, dan begitu ia membacanya, matanya langsung menatap ke sekeliling. Tak seorang pun memperhatikannya. Hisyam sedang duduk di dekat panggung, tampak serius menatap penceramah. Tanpa suara, Ningsih melangkah mundur, pelan-pelan menyelinap ke arah belakang masjid, mengikuti pesan yang dikirim Gunawan. Langkahnya terasa ringan, tak ada ragu, tak ada takut. Nafsu dan rasa dibutuhkan oleh seorang tokoh desa telah membutakan semuanya. Di belakang masjid, suasana jauh berbeda. Tak ada lampu. Hanya ada temaram dari jendela musala yang remangnya tak sampai menyentuh ruang penyimpanan keranda. Di tempat itulah Gunawan sudah lebih dulu menunggu. Ia berdiri di samping keranda tua yang mulai lapuk sambil memandangi pintu masuk. Dan ketika sosok Ningsih muncul dari balik tembok samping masjid, senyum Gunawan melebar seperti serigala menemukan mangsanya. "Cepat sekali datang, sayang," bisiknya sambil menarik tangan Ningsih masuk ke dalam. "Mas juga cepat. Tumben nekat banget," jawab Ningsih pelan setengah tergelak. "Aku udah nggak tahan. Tadi duduk di depan cuman bisa mikirin kamu. Rasanya gila kalau kita nggak ketemu malam ini." "Apa nggak takut ketahuan?" Gunawan mencium tangan Ningsih, lalu memeluknya dari belakang. "Tempat ini aman. Siapa juga yang mau masuk ke sini malam-malam. Lagi pula aku cuma butuh sebentar. Sekali saja. Kamu tahu kan, aku selalu mikirin kamu, Ning." Ningsih hanya tersenyum kecil, lalu membiarkan tubuhnya larut dalam pelukan Gunawan. Lidah, tangan, dan desah mulai bersatu di ruang gelap itu, di antara keranda dan sajadah usang yang kini menjadi saksi bisu dosa besar mereka. Pak Lurah membuka gamis Ningsih dengan tergesa, sementara Ningsih hanya menggigit bibir, menahan desah yang tak seharusnya terdengar di sekitar rumah ibadah. Tak ada alas, tak ada kasur. Hanya lantai dingin dan keranda tua sebagai saksi perbuatan mereka. Detik demi detik berlalu, peluh membasahi tubuh, dosa merayapi seluruh urat, dan tepat saat keduanya hampir mencapai puncak kenikmatan, tiba-tiba tubuh mereka seperti terkunci. Gunawan berhenti bergerak. Ning, kamu bisa gerak?" Ningsih memaksa mengangkat pinggulnya, tapi tubuhnya seolah menempel kuat pada tubuh Gunawan. "Aku nggak bisa, Mas. Ini kenapa?" Rasa panik mulai merayap. Gunawan mencoba menarik diri, tapi sakit luar biasa menghentakkannya. Urat di belakang kakinya menegang. Dada sesak. Otot-ototnya kaku, seolah ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Ningsih mulai menangis. "Mas, kenapa nggak bisa lepas? Tolong, Mas. Ini sakit." Tubuh Gunawan mulai gemetar. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sementara itu, acara di halaman madrasah tetap berlangsung.
Nama Pak Lurah kembali dipanggil dari pengeras suara. Kepada Bapak Lurah Gunawan, kami persilakan naik ke podium untuk menyampaikan sambutan. Tak ada jawaban. Panitia mulai gelisah. Salah satu panitia muda diperintahkan untuk mencarinya ke belakang masjid. Ia berjalan pelan, menyusuri lorong gelap, lalu mendekati ruang keranda. Cahaya ponsel menerangi ruangan. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang tak bisa dipercaya. Pak Lurah dan Ningsih dalam keadaan tanpa busana, terjepit dalam posisi memalukan. Mereka berdua sedang gancet, terjebak dalam posisi intim yang tak bisa dipisahkan. Si pemuda menjerit sekuat tenaga. "Astaghfirullah, astaghfirullah." Warga berhamburan ke belakang. Suara senter, teriakan, dan hentakan sandal memenuhi malam. Seorang ustadz menjerit melihat pemandangan itu, sementara beberapa orang menutup mata anak-anak. Di antara kerumunan itu, Hisyam datang paling akhir, setelah mendengar namanya disebut-sebut oleh tetangga yang berlari panik. Saat ia tiba, langkahnya membeku. Di balik sorot lampu senter ponsel, ia melihat istrinya sendiri, Ningsih, dalam keadaan tak layak, berbaring setengah telanjang di atas lantai, dengan tubuh Gunawan menempel erat di tubuhnya. Ningsih menangis. "Mas, tolong aku, Mas. Sakit." Hisyam tidak berkata apapun. Mulutnya kaku, nafasnya terhenti. Ia seperti tak memiliki kata untuk menjelaskan apa yang baru saja dilihatnya. Dunia seakan runtuh. Hati yang selama ini ia rawat dengan cinta, malam itu dihancurkan oleh pengkhianatan yang tak terbayangkan. "Mas, aku minta maaf. Aku..." Ningsih terus memohon sambil terisak. Tapi Hisyam tak menjawab. Ia hanya menatap kosong, lalu memutar tubuhnya dan pergi tanpa sepatah kata. Bagi Hisyam, tak ada lagi yang bisa diperbaiki. Hatinya telah mati. Warga langsung menghubungi ambulans. Mereka tak tahu apa yang terjadi, tapi tubuh Gunawan dan Ningsih tidak bisa dipisahkan. Bahkan para pemuda yang mencoba membantu menarik tak berhasil. Seorang ustadz menduga ini adalah hukuman Tuhan, karena perzinaan yang dilakukan di tempat suci. Di dalam ambulans, Ningsih menggigil. Pak Lurah mulai kejang-kejang, mulutnya berbusa. Nafasnya tersengal, dan jantungnya seperti mau meledak. Para medis panik, mencoba memasang alat bantu pernapasan, tapi denyut Gunawan mulai melemah dengan cepat. Beberapa menit sebelum tiba di rumah sakit, Gunawan mengembuskan nafas terakhirnya. Ningsih menjerit histeris. Tapi jeritanya tak lama, karena tubuhnya pun mulai dingin, lemas, dan membiru. Sesaat sebelum pintu ambulans dibuka di UGD, Ningsih pun menghembuskan nafas terakhirnya, masih dalam keadaan tak terlepas dari tubuh Gunawan. Warga gempar. Berita menyebar seperti api di musim kemarau. Peresmian madrasah malam itu menjadi peresmian dosa yang terbongkar. Malam itu langit yang tadinya cerah berubah mendung. Dan pagi harinya, hujan turun deras, membasahi desa yang masih terpukul oleh kabar menggemparkan itu. Bagi sebagian orang, ini adalah kejadian luar biasa. Bagi yang lain, ini adalah peringatan bahwa tak ada dosa yang bisa ditutupi selamanya. Dan bagi Hisyam, malam itu menandai kematian dua hal sekaligus, istrinya dan kepercayaannya pada cinta. Setelah kematian tragis Ningsih dan Pak Lurah Gunawan, desa itu berubah. Tak hanya karena berita besar yang menyebar cepat ke pelosok kampung, tapi karena luka moral yang ditinggalkan oleh peristiwa itu. Madrasah yang baru saja diresmikan menjadi sunyi selama berminggu-minggu. Tak ada kegiatan, tak ada pengajian. Seolah tempat itu masih diselimuti aib dan rasa malu. Jenazah Ningsih dan Gunawan dimakamkan di hari yang sama, di sisi makam yang berbeda. Tak ada iringan doa yang tulus, hanya bisik-bisik warga yang belum bisa menerima kenyataan pahit itu. Bagi masyarakat, itu bukan sekadar kematian.
Itu adalah pertunjukan nyata bahwa dosa, sebaik apapun disembunyikan, akan terbongkar juga pada waktunya. Hisham yang tadinya menjadi suami penyayang dan penuh percaya, kini berubah diam. Ia memilih menjauh dari keramaian, berhenti bekerja di warung orang tuanya, dan menghabiskan hari-harinya menanam sayur di ladang kecil peninggalan bapaknya. Ia tak marah, tak dendam, hanya kecewa pada cinta, pada kesetiaan, dan pada kepercayaan yang telah dikhianati sepenuhnya. Beberapa bulan kemudian, nama Gunawan dan Ningsih hanya tinggal kenangan. Tapi bekasnya membekas di hati warga desa. Tiap orang yang lewat di belakang masjid akan menoleh sejenak, mengingat tempat keranda mayit yang jadi saksi perzinahan mereka. Sebagian merasa ngeri, sebagian lagi merasa itu adalah peringatan Tuhan yang sangat nyata. Tak ada satupun warga yang menyangka bahwa seorang lurah dan istri orang bisa menjalani hubungan gelap dengan begitu lancar, begitu nekat, hingga akhirnya harus mati dalam keadaan hina. Tapi memang, kebusukan yang dipelihara di balik citra dan wajah manis akan menguap juga saat waktunya tiba. Tamat. Cerita ini menjadi pengingat bahwa kehidupan tak hanya tentang apa yang tampak di luar, tapi apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Ketika seseorang menyepelekan kejujuran, mengabaikan kesetiaan, dan lebih mengikuti nafsu ketimbang nurani, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Ningsih adalah gambaran dari seseorang yang silau pada kenikmatan sesaat dan lupa pada janji suci pernikahan. Ia menginginkan gemerlap dunia tanpa mau berjuang bersama. Sementara Gunawan adalah contoh dari pemimpin yang lupa akan tanggung jawab moralnya. Kekuasaan membuatnya merasa kebal, merasa bisa melakukan apa saja tanpa akibat. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk membongkar apa yang manusia coba tutupi. Tidak semua aib dibuka di akhirat, sebagian justru dibuka di dunia, agar menjadi pelajaran bagi yang masih hidup. Dan bagi Hisham, meski menjadi korban, ia adalah gambaran dari seseorang yang tulus mencinta. Tapi cinta, jika terlalu buta, juga bisa menghancurkan diri sendiri. Karena kepercayaan yang tidak diimbangi dengan kewaspadaan, bisa berujung pada kehancuran yang tak terbayangkan. Pada akhirnya, cerita ini tidak hanya tentang pengkhianatan, tapi tentang bagaimana manusia seharusnya menjaga dirinya, menjaga niat, menjaga batas, dan menjaga kehormatan, terutama di hadapan Tuhan yang tak pernah tidur.